Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam ajmain, amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah bersama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hari ini awal Februari kita dapat berkumpul bersama di sini pada salat subuh. Semoga kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan menjalani hari ini dalam keadaan sehat, lapang, lancar dan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam tentunya kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, teladan kita, tempat kita selalu untuk belajar dan tempat kita selalu untuk bersyukur atas nikmat iman dan Islam yang kita dapatkan pada sekarang ini. Mudah-mudahan kita selalu menjalankan apa yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW dan kita masuk ke dalam surga dari Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala di Masjid Al-Furqan. Pada hari ini kita melanjutkan kajian-kajian kesehatan kita, melanjutkan beberapa kajian yang telah kita bahas sebelumnya, khususnya tentunya kajian kesehatan yang berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Tentunya kita nanti akan lebih banyak membahas tentang masalah kesehatan lansia. Ya, kenapa lansia? Karena ternyata makin lama makin tahun populasi lansia itu semakin meningkat. Kalau di Indonesia itu proyeksi pada tahun 2050 yang saya baca itu populasi lansia itu sudah menyentuh angka di atas 20%. 20% itu berarti seperlimanya itu penduduk Indonesia itu lansia. Bahkan mulai tahun 2022 kemarin itu, kalau 2023 kemarin itu tagline-nya Kementerian Agama untuk haji itu adalah haji ramah lansia. Itu saking banyaknya lansia yang ada di Indonesia dan lansia yang naik haji yang di atas usia berapa? Di atas usia 60 tahun. Lansia itu adalah sebutan bagi orang yang mencapai usia di atas 60 tahun kalau di Indonesia, ya. Jadi kalau di Indonesia pengertian lansia itu orang di atas 60 tahun. Itu sesuai dengan kriteria WHO. WHO itu adalah Badan Kesehatan Dunia, mengatakan bahwa yang namanya lanjut usia itu ketika seseorang telah mencapai usia di atas 60 tahun. Berbeda daerah, berbeda juga definisinya. Kalau di negara tetangga kita yang paling dekat itu misalnya negara Singapura, mereka mendefinisikan lansia itu adalah usia di atas 65 tahun. Negara-negara maju rata-rata 65. Jepang itu yang dekat dengan kita juga usia di atas 65. Kemudian negara-negara Eropa yang lebih ke barat dari kita juga usia lansia itu di atas 65. Tapi kalau negara-negara berkembang, Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, itu lansia itu masih dikatakan di atas 60 tahun. Kenapa berbeda? Karena ternyata terjadi juga perbedaan kualitas hidup antara lansia di negara berkembang dengan negara maju. Kalau kita di atas 60 tahun kemudian pensiun, itu rata-rata kesehatannya makin lama makin turun. Makin banyak yang sakit lutut, makin banyak yang daya ingatnya turun, makin banyak yang darahnya makin tinggi setelah di atas 60 tahun. Kalau di negara maju ternyata kalau kita perhatikan mereka itu 60 itu masih energik, masih kuat. Bahkan kalau seandainya berangkat dari satu daerah ke daerah lainnya, mereka itu pakai transportasi umum seperti kereta, sehingga tidak asing kita jumpai kalau kita misalnya jalan-jalan ke suatu daerah di luar negeri. Misalnya kalau kita
kebetulan lagi jalan-jalan misalnya ke Jepang, misalnya ke Tokyo, itu masih ada nenek-nenek usia mungkin hampir 70 tahun sendirian bawa payung itu pindah dari satu stasiun ke stasiun berikutnya, dan jalannya itu kita kalah, jalannya dia cepat sekali ya, semakin cepat sekali jalannya. Itu kenapa kualitas hidup mereka bagus. Nah ini yang harus kita contoh. Nah dengan kajian-kajian seperti hari ini, subuh ini, kemudian pelajaran-pelajaran tentang lansia dan sebagainya, mudah-mudahan kualitas hidup lansia itu makin lama makin baik atau meningkat. Nah pada usia ini manusia itu akan mulai mengalami penurunan fungsi tubuh. Nah jadi manusia itu katanya kalau sudah mulai masuk lansia itu mengalami penurunan fungsi tubuh, dan itu terjadi secara alami. Termasuk dalam hal ini yang akan kita bahas pada hari ini adalah penurunan daya ingat atau kognisi. Jadi hari ini kita akan belajar tentang yang namanya suatu penyakit yang kadang banyak terjadi pada lansia. Namanya adalah demensia. Pernahkah kalian mendengar kata demensia? Demensia itu artinya penurunan daya ingat, atau dalam bahasa kerennya itu kognisi. Kognisi itu daya ingat, daya ingatnya turun, dan ini jamak terjadi pada lansia. Walaupun banyak teori mengatakan bahwa usia itu tidak ada hubungan dengan daya ingat. Artinya banyak saja orang usia 70 tahun tapi daya ingat masih baik. Banyak ada saja orang yang 50 tahun ada peringatan. Nah, walaupun dikatakan tidak ada hubungan, tetapi memang sering terjadi semakin meningkatnya usia itu terjadinya penurunan daya ingat, dan hari ini akan kita bahas. Nah, penurunan daya ingat ini adalah kondisi di mana seseorang mengalami kesulitan dalam mengingat sesuatu, baik itu hal yang baru maupun hal yang sudah dipelajari sebelumnya. Jadi bedakan antara penurunan daya ingat dengan kada ingatan lain. Nah, turunnya daya ingat ini seperti ini contohnya. Misalnya, nah, kita janji untuk misalnya melaksanakan suatu pertemuan. Misalnya ba'da subuh ini, ba'da isya nanti kita akan mengadakan pertemuan di masjid ini karena ada rapat ini. Sudah janji, sudah dicatat, sudah seperti ini. Ternyata setelah sholat isya teringat ada rapat itu, dan ini berulang. Nah itu adalah mulai terjadinya penurunan daya kognisi atau penurunan dari daya ingat. Kalau ada peringatan kayak apa? Misalnya, ulun nih lah, ini kunci kendaraan. Ulun anak di sini, itu ulun bawa panderan, tadi kemana-mana kunci mencari, itu ada peringatan lain. Itu artinya karena tidak ada konsentrasi seseorang. Tidak konsentrasi itu artinya ini dianggap sesuatu yang ada penting, karena ada yang penting. Ada kawan tetamu anak kunci, habis itu kada ingat. Nah itu karena penurunan konsentrasi. Kalau penurunan konsentrasi kada ingat wajar. Tapi kalau sudah diingatkan bahwa kita akan rapat kada ingat dan itu berulang, itu hati-hati, itu sudah mulai demensia. Tapi belum Alzheimer lah. Alzheimer itu apa? Kalau Alzheimer itu pikun. Ini lain pembahasannya kena. Alzheimer itu pikun. Saking pikunnya kadang habis makan setengah jam kemudian bertagih pulang makan. Karena merasakan ingat aku sudah makan apa belum. Lah, atau yang namanya Alzheimer itu melihat istri itu kedepinan itu adalah istri. Itu sering terjadi. Lah, pasien ulun ada yang sudah Alzheimer. Misalnya ini ulun beri contoh kepian lah. Ada beginian misalnya. Tiba-tiba datang kepian. Bepada aku ini bini ikam. Kayak apa percaya pian? Binian asing datang pada pian. Kemudian bepada aku ini bini ikam. Kita ini kawin udah 10 tahun. Pinandu kada. Kayak apa pian rasanya? Rasa sare. Ya Allah. Rasa siapa ikam nih? Begitu dipaksa pulang aku ini bini ikam misalnya. Rasa kayak apa? Ulunnya bini pian. Sare. Sudah ada pinandu tiba-tiba mengaku-ngaku.
Itu sama dengan orang Alzheimer, Bapak Ibu sekalian. Alzheimer itu dia itu yakin bahwa orang yang di hadapan dia itu adalah orang lain, padahal itu benar istrinya. Itu namanya Alzheimer pikun. Pada orang itu istrinya, tetapi dia meyakini bahwa itu orang lain karena saking dia tidak ingatnya lagi. Nah, beda lah kalau itu pikun, lali ujar orang Banjar, lali ini sudah nih. Yang kadang ingat bulik berjalan, mbak berjalan keluar komplek ini padahal keluar setemat, nah terus belok kanan pulang, tak ke jalan raya, aduh ingat berbulik, aku ini di mana? Alzheimer, oh, hati-hati. Nah kita jangan sampai itu, kita masih yang namanya demensia. Demensia itu penurunan daya ingat. Nah penurunan daya ingat itu bukan disengaja aja. Kalau kita rapat malam ini nggak ada datang karena ada hendak, itu sengaja lain. Tapi ini bujiran kada ingat padahal sudah dipastikan. Beda lagi dengan konsentrasi. Nanti kita bahas kenapa ini bisa terjadi dan bagaimana cara untuk menanggulanginya. Nah, Allah Subhanahu wa taala sendiri sudah berfirman dalam surah Ar-Rum ayat 54 bahwa yang namanya lansia ini bahwa suatu saat nanti dalam keadaan yang lemah lagi. Ya ulun pernah membahas dulunya itu bahwa memang yang namanya lansia itu adalah suatu keniscayaan. Kita itu jangan khawatir bahwa kita suatu saat akan lansia. Kalau di dalam ilmu kedokteran, di dalam ilmu geriatri yang ulun dalami, ulun ini kan dokter penyakit dalam, subnya tuh lansia, geriatri, mendalami pasien-pasien yang sudah tua, sudah di atas 60 tahun. Kita itu tidak mengenal yang namanya anti-aging, ya. Mohon maaf kalau ada aktivis anti-aging di sini, ya. Tapi kita tidak mengenal yang namanya anti penuaan, karena memang menua itu adalah sunatullah, sudah menua itu sudah dijanjikan oleh Allah SWT. Yang kita kerjakan di sini adalah healthy aging, menua dengan sehat. Yang kayak apa caranya supaya awak sudah tua, sudah 75 tahun tapi berjalan masih bagus. Nah, kayak apa caranya usia 75 tahun tapi daya ingat masih tajam. Wah, ikam ini kalau ikam ini anak musuh ini, ikam semalam ini. Ah, kayak apa hendaknya kayak itu hendaknya lansia. Kada perlu awak terlalu mulus, kada perlu. Nah, yang namanya anti-aging. Kenapa ulun sampaikan di sini? Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman dalam surah Ar-Rum ayat 54. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin. Allah lah yang menciptakan kamu dari dalam keadaan lemah. Jadi kita itu diciptakan pertama kali dalam keadaan lemah. Lahir oe menangis, tidak bisa apa-apa. Bahkan BAB sendiri diceboki saking kada mampunya kita. Kemudian apa? Tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan. Kemudian dia menjadikan kamu setelah keadaan lemah itu menjadi kuat. Setelah dia bayi, belajar dan selanjutnya akhirnya menjadi kuat, pintar, membangun negeri dan sebagainya. Inilah yang dikatakan sudah menjadi dewasa. Lanjutnya apa lagi? Tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah. Nah, selanjutnya adalah kemudian dia menjadikan kamu setelah kuat itu menjadi lemah kembali dan beruban. Nah, ini ujar Allah Subhanahu wa taala, lemah, habis lemah jadi kuat. Setelah kuat selanjutnya itu menjadi lemah lagi dan beruban. Jadi yang sudah muncul uban berarti tanda-tanda tuh diingat ya Allah Subhanahu wa taala. Diingat parak lagi kamu tuh. Parak lagi itu apa? Yang pertama bahwa sudah mencapai puncak, ini kita udah mengarah ke lemah pula. Kemudian ini saatnya kita beringat kepada Allah karena suatu saat kita akan kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala beribadah. Yakhluqu may yasha wa huwal alimul qadir. Dialah yang menciptakan apa yang dia kehendaki dan dia Maha mengetahui lagi Maha kuasa. Jadi kembali lagi lu sampaikan bahwa kalau di dalam ilmu kesehatan geriatri atau kesehatan lansia itu kita tidak menginginkan seseorang itu awet muda seumur hidup, tidak mungkin lah. Tidak mungkin awet muda. Tetapi bagaimana pian usia sudah 70 tahun, usia 75 tahun, yang kayak pasien-pasien ulun di poligeriatri bicaranya masih gagah. Usia 70 jalan. Ini usia belum 60, pengoles
dia kada mau makan kada betata. Itu tanda-tanda. Karena ulun sampaikan tadi bahwa sebenarnya kita itu bisa mengusahakan bahwa pada saat kita lansia kita itu menjadi sehat. Nah, salah satunya yang akan ulun bahas ini, mudah-mudahan waktunya cukup, ini kita berbicara tentang masalah kesehatan ingatan, kognisi daya ingat. Nah, lansia itu banyak sindrom yang terjadi. Sindrom lansia itu artinya hal yang sering terjadi pada lansia, dan itu adalah hal yang wajar. Apa saja? Yang pertama itu adalah intellectual impairment. Intellectual impairment seperti yang saya sampaikan tadi, gangguan intelektual. Kenapa daya ingatnya itu menjadi terganggu? Kenapa daya ingatnya itu menjadi turun? Pada saat kita lansia, maka otak ini kan kumpulan sel-sel saraf, itu lama-kelamaan dia itu akan makin menyusut. Kenapa makin menyusut? Yang pertama, karena misalnya adanya gangguan pembuluh darah. Orang yang terjadinya gangguan pembuluh darah, oksigen otaknya menjadi berkurang. Oksigen otak menjadi berkurang, ada beberapa sel-sel yang kekurangan oksigen sehingga akhirnya akan berkurang, sehingga akan mengecil otaknya tersebut. Namanya dalam bahasa kedokterannya itu adalah atrofi cerebri. Nah, pengecilan otak itu dia akan menurunkan dari daya ingat. Kemudian yang kedua, sindrom geriatri yang sering terjadi pada lansia itu adalah inkontinensia. Inkontinensia itu adalah kesulitan mengendalikan buang air. Kalau kesulitan mengendalikan buang air kecil itu namanya inkontinensia urin. Kalau kesulitan buang air besar mengontrol itu namanya inkontinensia alfi. Jadi kesulitan mengontrol. Maksudnya seperti apa kesulitan mengontrol? Hendak kencing, hendak buang air kecil, berjalan ke WC, di tengah jalan tercecer, itu namanya sudah terjadi, namanya inkontinensia urin. Nah, dan ini sering terjadi pada lansia. Atau misalnya bepanderan tiba-tiba ada yang lucu, gara-gara lucu ketawa, limbah tertawa, nah dia ambil keluar, itu namanya inkontinensia urin. Berjalan melihat kucing tiba-tiba bakal lahir di muka, takacit takalitik, tiba-tiba keluar santit, itu namanya inkontinensia urin. Banyak jenisnya. Kenapa terjadi inkontinensia? Karena pelajaran selanjutnya karena kita bahas. Selanjutnya yang terjadi pada lansia itu adalah inanition. Inanition ini adalah malnutrisi. Pada lansia itu rata-rata ototnya tuh mulai mengecil. Kemudian makannya pun juga mulai turun, nafsu makannya. Itu yang menyebabkan terjadinya namanya malnutrisi atau inanition. Nah, makanya pada lansia itu makan itu kada perlu sesuai jadwal yang harus 3 kali sehari makannya, tetapi makan sering, sedikit tapi sering. Misalnya habis subuh nih nah makan bubur kita, rasakannya sudah bubur kada usah lagi. Misalnya kayaknya jam 8 harus makan nasi, tunggu aja jam 10 atau jam 11 makan wadai. Nah, wadai untuk, kemudian wadai apa lagi? Wadai pais misalnya, atau roti pisang dan sebagainya. Siang makan sedikit-sedikit tapi sering, itu lebih baik pada lansia. Yang pertama karena pada lansia itu saluran cernanya itu sudah mulai terganggu, jadi makan yang banyak itu kadang kembung. Kemudian yang kedua juga pada lansia itu tidak memerlukan lagi energi yang besar pada saat beraktivitas. Jadi yang penting itu adalah makan itu sedikit tapi sering. Nah, tadi saya sampaikan itu ada beberapa sindrom yang terjadi pada lansia, tapi pada hari ini kita konsen pada penurunan daya ingat. Penurunan daya ingat ini tentunya mempunyai dampak yang negatif bagi lansia atau lanjut usia, baik secara fisik maupun secara mental. Lansia yang mengalami penurunan daya ingat akan kesulitan untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Seperti apa? Seperti misalnya mengurus diri sendiri, bekerja, berinteraksi dengan orang lain. Selain itu, daya ingat juga dapat meningkatkan risiko terjadinya depresi, kecemasan, dan gangguan perilaku. Nah, jadi seperti itu. Ulun sering untuk mendeteksi lansia itu
sudah terjadi penurunan daya ingat atau tidak dengan melakukan tes. Seperti apa tesnya? Lah, misalnya ulun tanya, ini apa? Ini tisu. Tisu ulun taruh di sini lah. Kemudian ulun, ini apa? Air mineral. Ini air mineral lah, ingat air mineral. Air mineral ulun taruh di samping tisu. Kemudian ini apa? Handphone. Handphone ulun taruh lagi di sampingnya air mineral. Jadi di sebelah sana itu ada tisu, kemudian di tengahnya ini tadi air mineral, kemudian di sebelah kanannya itu adalah handphone. Nah ini sering ulun tanya dulu kepada lansia, tahu lah benda-benda tahu. Jadi ulun taruh kayak gini tadi, lah ulun taruh. Setelah ulun taruh, ulun betul Bu, panderan dong. Bu panderan. Termasuk tadi menceritakan tentang ayat dari Allah, bagaimana penurunan dari daya ingat, kemudian bagaimana sindrom geriatri dan sebagainya. Habis berpanderan ke ini, dia memperhatikan ulun dengan baik. Ulun tahu ini pulang, Pak. Tadi ingat sini kena hanya aja beberapa detik. Kadang ulun bawa berpanderan 5 menit. Bingung udah apa tadi yang di tengah tadi biar ingat. Nah itu adalah cara untuk mendeteksi seseorang itu sudah terjadi gangguan daya ingat atau tidak. Karena kita sudah memaksa pasien itu untuk berkonsentrasi dulu awalnya. Kalau seandainya kita yang ini, Pak ini tisu palah, ini langsung kita bawa berpanderan itu belum kita paksa untuk mengingat. Ini belum kita paksa. Pak ini tadi yang di sebelah sini tisu, di sebelah ini air mineral, ini adalah handphone. Ingat lah posisinya ini apa tadi? Tisu. Kemudian yang di tengah ini tadi adalah air mineral. Sebelah kanan saya ini, sebelah ulun ini adalah handphone. Ingatlah, jujurlah, ingatlah. Nah itu namanya memaksa supaya ingat, konsentrasi sini. Setelah itu kita ambil, kita ajak pander. Biasanya lansia itu paling ketujuh berpander Pak ya. Karena ada salah satu sindrom lansia, sindrom geriatri itu namanya isolation. Isolation itu adalah perasaan terisolasi, perasaan sendiri, perasaan menjadi depresi. Karena setelah dia pensiun, anak-anaknya sudah punya keluarga sendiri, dia merasa dirinya sendiri saja sebatang kara. Apalagi pasangannya tidak ada. Sehingga yang terjadi muncullah perasaan isolation, terisolasi, sendirian. Karena inya sendirian, akhirnya yang terjadi depresi. Depresi itu sedih, merasa diri menjadi tidak berguna, merasa diri menjadi tidak berguna, akhirnya muncullah berbagai macam penyakit. Nah, ketika inya berobat ke dokter, suka sekali diajak ngobrol. Karena orang yang biasanya isolation, terisolasi, ketika kita ajak ngobrol senang ngobrol. Hanya ditanya cucunya ada berapa. Nanyanya cuma kayak itu, yang cucunya berapa? Oh cucu lu 3 sudah. Yang paling kecil tuh ketujuh ini. Oh ini sudah hendak mulai belajar berdiri dengan biasanya kan ingat lagi. Habis berapa itu takutnya pulang. Pak yang ulun hendak tadi di sini apa Pak? Alhamdulillah hendak ingat lagi ya. Itu hati-hati. Tapi mau misalnya diingat masih bagus, itu tadi yang biar hendak di situ itu tandanya diingat masih bagus. Nah kalau itu terjadi maka ulun akan lanjutkan screening, namanya tes kognisi, tes untuk mengetahui bahwa daya ingatnya itu turun atau kada. Kalau daya ingatnya turun, maka mulailah kita berikan terapi nutrisi otak supaya daya ingatnya jangan makin turun. Nah itu salah satu cara. Kayaknya pian silahkan coba di rumah. Lah, coba lawan pasangan. Kalau sesama lansia lawan pasangan coba. Kalau yang masih muda lawan kuitan dicoba. Nah, tapi jangan akhirnya berkelahian. Enak lah. Itu dia program tujuannya tes aku nah ya kayak namanya itulah. Jadi kayak itu. Nah, jadi lansia itu tadi akan memunculkan risiko. Yang pertama bisa terjadinya depresi. Gara-gara ada ingatan akan depresi. Kemudian yang kedua, gara-gara ada peringatan akan terjadi namanya kecemasan. Dan yang ketiga akan terjadi gangguan perilaku. Karena orang yang
orang yang penuh daya ingat itu kadang dia perilakunya juga akan berubah. Yang awalnya dulu pendiam, maka dia bisa akan sedikit-sedikit menjadi suka marah atau sedikit-sedikit akan menjadi suka tersinggung. Lah, itu hati-hati, itu kadang juga karena ada penurunan daya ingat. Oleh karena itu, bubuhan lansia ini perlu dilakukan berbagai upaya untuk mencegah terjadinya penurunan daya ingat. Jadi kalau seandainya sudah usia 60 tahun, 65 tahun misalnya, atau awal-awal mau 60, daya ingat masih bagus, lakukan beberapa pendekatan supaya daya ingat masih bagus. Lah, ya termasuk kayak Prof Jalal. Prof Jalal usia berapa Prof Jalal? Berapa? 57 kan belum lagi 60. Nah, kayak Prof Jalalnya, apalagi beliau ini guru besar kan Prof misalnya, itu perlu menjaga daya ingatnya itu supaya jangan sampai turun. Nah, kayak apa caranya? Ada beberapa triks yang ulun sampaikan di sini supaya daya ingat kita itu tetap terjaga dengan baik. Lah, termasuk untuk ulun juga. Yang pertama adalah pada lansia itu perlu menjaga kesehatan fisik dan mental. Lansia perlu menjaga kesehatan fisik dan mentalnya dengan cara apa? Yang pertama itu dengan mengonsumsi makanan yang bergizi. Makanan yang bergizi dapat membantu menjaga fungsi otak tetap optimal. Apa saja nutrisi yang membantu seseorang supaya daya ingatnya itu tetap optimal? Yang pertama itu adalah nutrisi yang kaya dengan vitamin B12. Nah, vitamin B12 tahulah. Jadi kalau pian tahunya kan vitamin itu ada vitamin namanya B-kompleks. B-kompleks itu ternyata mengandung beberapa vitamin. Ada vitamin B1, ada vitamin B2, ada vitamin B6, ada vitamin B12, dan ada unsur-unsur lainnya. Nah, vitamin B12 itu punya efek untuk menjaga daya ingat. Apa saja nanti ulun sampaikan nanti apa yang pian konsumsi supaya bagus untuk kesehatan otaknya. Kemudian yang kedua, yang bagus untuk menjaga nutrisi otak supaya daya ingat baik itu adalah makanan yang kaya dengan asam folat. Ya, asam folat itu apa? Ajar pulang ya, kayaknya kita bicarakan setelah ini lah. Yang penting ini ulun sampaikan dulu unsur-unsur berdasarkan penelitian. Kemudian yang ketiga adalah makanan yang tinggi protein. Lah, terutama proteinnya itu adalah protein nabati, berarti protein dari tumbuh-tumbuhan. Seperti apa? Misalnya kacang-kacangan. Lah, rancak kita makan itu apa? Tahu, tempe, itu kan protein nabati. Itu ternyata punya fungsi untuk menjaga daya ingat. Nah, kalau berbicara tentang masalah minuman, maka ada beberapa hal yang bisa pian lakukan supaya minuman ini menjaga kesehatan lansia. Yang pertama itu adalah caranya pian dengan rutin mengonsumsi minuman, misalnya jamu kunyit madu. Nah, berdasarkan penelitian yang ulun dapatkan bahwa kunyit itu mengandung kurkumin. Kurkumin itu adalah senyawa yang dapat membantu melindungi otak dari kerusakan. Karena kalau otaknya jadi rusak, maka daya ingat tubuh menjadi kurang. Maka caranya seperti apa? Maka pian rutin minum jamu kunyit madu. Kayak apa cara mengolahnya? Misalnya pian dapat kunyitnya itu satu ruas sekitar 2 cm. Kemudian kunyit itu bisa pian parut, bisa pian geprek, terserah. Setelah pian parut atau pian geprek, maka kunyit ini tambahkan ke air hangat. Setelah ditambahkan ke air hangat, diaduk-aduk, dicampur secara merata. Kemudian setelah itu pian tambahkan 1 sendok madu asli. Kenapa ditambahkan madu? Madu itu berdasarkan penelitian dia punya sifat antioksidan. Antioksidan itu adalah suatu zat untuk mencegah kerusakan akibat radikal bebas. Radikal bebas itu seperti apa? Asap rokok, cahaya matahari UVA, UVB, kemudian
ultraviolet lainnya itu dapat menyebabkan kerusakan sel. Antioksidan itu mencegah kerusakan. Nah, kunyit yang mengandung kurkumin dengan madu yang mengandung antioksidan, kalau kita minum ternyata punya efek antiinflamasi di otak kita untuk mencegah kerusakan otak sehingga menjaga supaya daya ingatnya itu tetap baik. Nah, ini untuk menjaga daya ingatnya. Kemudian ada lagi yang kedua, untuk meningkatkan daya ingat. Kalau sekarang pianina sudah pindah kada ingatan lah, apa pindah kada ingatan itu tanda-tandanya tadi. Yang pertama, berjanji tapi kada ingat, bukan karena sengaja. Ada ingat kenapa? Karena dulu ingat, sekarang janjinya kada ingatan lagi. Nah, atau misalnya ada sesuatu hal tidak ingat lagi. Kenapa ini? Kenapa caranya? Kada ingatan tuh. Hati-hati, itu sudah mulai menurun ingat. Maka ada suatu ramuan supaya daya ingatnya itu meningkat. Namanya itu teh daun ginkgo biloba. Ginkgo biloba itu apa? Ginkgo biloba itu daun. Daun itu dalam penelitiannya dia meningkatkan aliran darah ke otak dan membantu meningkatkan fungsi daya ingat. Memang ginkgo biloba ini kada dapat kita mencari tanaman di Indonesia nih, tapi amun pian cari di online tuh banyak orang berjual. Pian buka aja Google, beli daun ginkgo biloba online, langsung keluar Tokopedia, Shopee, apa jual, harganya murah. Dan kayak apa caranya membuat daun ginkgo biloba kering, 1 sendok diambil, masukkan ke dalam gelas, kemudian setelah itu masukkan banyu panas, air panas, 1 cangkir air panas, kemudian setelah itu didiamkan 5 sampai 10 menit. Setelah didiamkan 5 sampai 10 menit, maka disaring. Kalau mau manis boleh tambahkan madu. Lah jangan gula. Kalau gula itu tinggi fruktosa, takutnya nanti gula darah pian naik. Nah, kalau madu itu bagus, dia mengandung antioksidan. Jadi daun ginkgo biloba ambil 1 sendok, masukkan ke dalam cangkir, tuang banyu panas, diamkan 5 sampai 10 menit. Kemudian setelah didiamkan 5 sampai 10 menit, disaring, tambahkan tadi madu, kemudian pian minum. Daun ginkgo biloba itu dalam penelitiannya meningkatkan aliran darah ke otak sehingga memperbaiki daya ingat. Nah, kalau yang pertama tadi kunyit itu menjaga daya ingat supaya baik. Kalau yang kedua ini daun ginkgo biloba. Ginkgo biloba itu untuk meningkatkan aliran darah ke otak. Nah, cuma hati-hati yang kunyit tadi, karena kunyit ini dalam beberapa kasus yang ulun dapati itu pasien-pasien yang ketujuh minum kunyit itu nyeri ulu hatinya. Ternyata dia itu punya efek juga ke lambung, asam lambung. Jadi kalau pian minum banyak kunyit tadi itu, yang pertama saran ulun jangan terlalu banyak, ya cukup seperti 1 ruas 2 cm aja. Kadang terlalu semangat sebijian kunyit yang panjangnya 5 cm itu ditumbuk diminum kental benar, jangan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, minum sesudah makan. Nah, itu untuk mencegah nyeri ulu hati. Bedakan dengan jahe. Kalau jahe itu punya efek anti radang dan punya efek perut itu supaya anti kembung, itu jahe. Ulun ada memberikan materi sebelumnya. Kalau perut kembung apa yang diminum? Jahe. Jahe itu ternyata itu punya efek anti kembung. Jadi kalau imbah minum jahe itu nyaman perut tuh. Kadang imbah tunggu itu setengah jam kemudian gerudut tuh bakantut lah karena nyaman perut itu. Nah, kalau kunyit lain. Kalau kunyit ini anti radang ke otak, anti inflamasi. Tetapi kalau jahe itu kada masalah, mau perut kosong kada masalah. Tapi kalau kunyit sesudah makan supaya jangan sampai nyeri ulu hati. Kadang sudah nyaman minum kunyit, diingatnya nyaman, tapi kadang mual enak, itu tidak enak. Nah, kemudian kalau seandainya yang selanjutnya ini adalah infus ya. Cara lain misalnya vitamin C dari lemon, kemudian dari buah-buahan itu dibuat minuman infus namanya, misalnya lemon, kemudian setelah lemon itu misalnya semangka, kemudian setelah itu beberapa buah itu dicampur air, tapi jangan pakai air hangat, dimasukkan air segar
1 liter didiamkan, diminum misalnya dalam kurang dari 12 jam, ditaruh dulu di kulkas. Nah itu fungsinya adalah vitamin saja untuk menjaga daya ingat. Jadi yang pertama tadi saya sampaikan bahwa untuk menjaga daya ingat itu adalah dengan cara makanan yang bergizi, karena makanan yang bergizi itu membantu menjaga fungsi otak tetap optimal. Makanannya apa? Yang tinggi vitamin B12, yang tinggi asam folat, tinggi protein nabati. Kemudian yang kedua adalah melakukan stimulasi otak. Stimulasi otak itu adalah melakukan kegiatan-kegiatan seperti membaca, belajar hal yang baru, kemudian bermain games. Nah, kalau di kita itu ada penelitiannya. Membaca itu kita ganti dengan membaca Al-Quran. Ada penelitian mengatakan bahwa terjadi perbedaan yang bermakna antara kelompok yang rutin membaca Al-Quran dengan kelompok yang jarang membaca Al-Quran. Ternyata daya ingatnya itu bagus. Ada lagi penelitian yang dilakukan yang pernah ulun baca adalah kelompok yang rutin sholat sunnah dengan yang tidak rutin sholat. Jadi ada 2 kelompok penelitiannya itu. Satunya ini adalah orang yang rutin sholat, kemudian ditambah sholat sunnah, baik itu qobliyah, baik itu ba'diyah, kemudian sholat tahajud, dibandingkan dengan kelompok yang tidak rutin sholat. Ternyata berdasarkan penelitian dites daya ingatnya itu yang rutin sholat itu bagus, Pak Ay. Kenapa bagus? Pian lihat sendiri kalau sholat itu, pian bayangkan. Nah, sholat itu gerakan yang betul-betul terkoordinasi. Yang pertama pian niat penyerahan diri kepada Allah. Allahu Akbar. Itu Allahu Akbar itu pada saat itu jantung itu memperdarahi seluruh otak, kemudian kaki, tangan kita dalam keadaan seperti ini berserah diri kepada Allah. Kemudian setelah itu sujud pian, begitu kita sujud, nah, pian sujudlah. Pada saat sujud, posisi jantung itu lebih tinggi daripada posisi otak. Dan luar biasanya lagi, ketika pada saat sujud, kaki kita itu tertepuk. Nah, di sini ada pembuluh darah. Itu pembuluh darah bawah kaki ini terbagi menjadi 2, namanya pembuluh darah hemodinamik. Yang pada saat kita tertepuk seperti ini, itu adalah seolah-olah suatu perintah supaya aliran darah ke otak itu lebih banyak daripada aliran darah ke kaki. Itu sebenarnya pada saat sujud itu suatu proses regenerasi sel-sel otak itu meningkat, oksigenasi dari sel otak itu meningkat. Itu adalah suatu terapi supaya daya ingat kita itu tetap terjaga dengan baik. Itu luar biasanya sujud itu. Lah, belum lagi kalau ulun membaca rahasia dari sholat itu dari ilmu kesehatan medis, sholat itu ternyata membantu seseorang yang punya penyakit rematik. Pada saat sholat itu berikan sendi kita sendi kita ini bergerak. Jadi orang yang sakit rematik itu, amun seandainya sholat itu membantu mengurangi sakit rematiknya tersebut. Nah, tapi jangan juga yang sudah parah misalnya lututnya bengkak, OA, osteoartritis dipaksa, jangan. Kalau itu ya harus tetap sholatnya duduk. Tapi yang awal-awal itu ternyata menggerakkan sendi itu memperbaiki dari fungsi sendinya tersebut. Itu rahasia gerakan sholat. Nah, membaca Al-Quran, belajar hal baru. Kemudian di sini yang paling penting adalah bersosialisasi. Nah, ini terakhir lah unanwakan karena sudah masuk ini suruk ya, maaf ya. Bersosialisasi. Ternyata salah satu cara supaya lansia itu daya ingatnya itu baik, tetap terjaga itu adalah dengan cara dia itu bersosialisasi. Jadi jangan sampai paradigma ketika buhan pian inilah yang belum usia 60 tahun, kemudian usia 60 berarti pensiun. Lah, 60 ini pensiun. Jangan sampai berpikir bahwa kalau saya ini pensiun berarti saya ini istirahat, tidak ada aktivitas apapun lagi. Lah, artinya pensiun itu hanya berhenti dari pekerjaan, tetapi bersosialisasi tetap dilakukan. Seperti apa bersosialisasi? Seperti misalnya menghadiri pengajian, kemudian memberikan pendapat pada saat berkegiatan, kemudian misalnya tetap beraktivitas sholat di masjid dan sebagainya. Ternyata dengan bersosialisasi
itu akan membantu otak tetap aktif sehingga koneksi interneuron, koneksi antar otak itu tetap terjaga dengan baik. Perlu diingat bahwa memberikan beban kepada otak, maksudnya beban itu berpikir dan sebagainya, itu bukan memperburuk fungsi otak, tetapi memberikan beban ke otak itu justru akan memberikan peningkatan koneksi interneuron. Jadi kalau kita menyuruh orang itu berpikir, itu bukan artinya ini itu kita kita buat uyuh ada, tetapi dengan menyuruhnya berpikir, maka koneksi antar otak itu bagus, maka daya ingat itu tetap terjaga dengan baik. Jadi jangan sampai misalnya ada orang tua di rumah, kita biarkan sendirian di rumah. Kita biarkannya sendirian di rumah, kada dipanderi, kada diberi tugas apapun dan sebagainya, sama aja menyuruh ia mempercepat demensia, mempercepat jadi Alzheimer. Caranya seperti apa? Kalau seandainya ada orang tua di rumah, setiap hari tetap ajak bepanderan, tetap ajak untuk berpikir, mama, abah, nih ulun hendak rencana mengakikah anak, batasnya anak. Menurut pian apa makanannya selain kambing? Oh, bagusnya itik ala biuk, nyaman benar maksudnya itik ala biuk. Biarlah si juga ucap kayak itu, yang penting mengajak si berpikir, walaupun kadang mungkin kita mau itik ala biuk larangan misalnya, baik ayam aja, tetapi yang penting ajak beliau berpikir. Jangan sampai beliau dibiarkan sendirian di kamar, tidak diajak ngobrol, tidak ajak berpikir, itu sama aja kita menyuruh untuk demensia secara pelan-pelan. Itu saja mungkin yang bisa ulun sampaikan karena waktu sudah lewat. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita. Kita sambung nanti apakah kita bicara demensia atau hal-hal lain yang bermanfaat bagi kita. Ulun mohon maaf kalau seandainya ulun menyampaikan ada kekeliruan atau ada yang menyebabkan pian menjadi tidak nyaman, kesilapan ulun mohon dimaafkan. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua. Amal jariah untuk kita berataan. Untuk tutup, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.